Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidya Kurniawati, NPM 1911030080. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas C semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah analisis perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Aditya Fradito, MPD. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul manajemen konflik. Manajemen konflik adalah seni mengatur dan mengelola konflik yang ada pada organisasi agar menjadi fungsional dan bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan prestasi organisasi. Manajemen konflik menjadi suatu kajian yang penting untuk dipelajari dan dipahami dalam menyelesaikan potensi konflik atau konflik itu sendiri, sehingga menghasilkan kesamaan sudut pandang dan kepentingan. Konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi karena tersendatnya arus komunikasi antar pihak yang menimbulkan kecurigaan atau praduga yang dapat mengarah pada tindakan-tindakan yang merugikan semua pihak dalam organisasi. Tujuan manajemen konflik: 1. Mencegah kemungkinan terjadinya konflik. 2. Menghindari dari adanya konflik yang terjadi. 3. Mengurangi dampak resiko yang diakibatkan oleh adanya konflik. 4. Menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Tahapan manajemen konflik. 1. Pencegahan konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik sebelum terjadinya perselisihan atau ketidaksetujuan suatu pihak atas pihak lainnya. Tujuannya untuk mencegah munculnya konflik yang keras antara satu pihak dengan lainnya. 2. Penyelesaian konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik ketika pertentangan dan perselisihan telah terjadi. Tujuannya untuk mengakhiri perselisihan, ketidaksetujuan, atau perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan persamaan pendapat atau persetujuan untuk mengakhiri suatu kekerasan atau upaya untuk menciptakan perdamaian. 3. Pengelolaan konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik pada saat perselisihan atau pertentangan sulit untuk didamaikan. Tujuannya untuk membatasi meluasnya pertentangan, serta menghindari penggunaan kekerasan dengan mendorong para pihak untuk berperilaku positif terhadap pihak lain. 4. Resolusi konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dengan menata konflik melalui upaya pencarian dan penanganan penyebab utama dari konflik yang terjadi. Tujuannya untuk membangun hubungan baru antar individu atau kelompok yang bertentangan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antar pihak yang awalnya berseberangan. 5. Transformasi konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik melalui perubahan-perubahan atas kekuatan-kekuatan yang ada di tiap-tiap kelompok. Tujuannya untuk mengatasi sumber konflik, baik sosial maupun politik yang lebih luas dengan mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan positif. Strategi penyelesaian konflik. 1. Penghindaran. Strategi ini dikenal dengan sebutan kura-kura. Karena lihat saja kura-kura yang selalu menarik diri berlindung di tempurungnya ketika dihadapkan dalam suatu masalah. Strategi ini biasanya digunakan di situasi di mana akan terjadi kerusakan atau kerugian yang besar. 2. Akomodasi. Strategi ini dikenal dengan sebutan gaya rusa deer style. Di sini kepentingan pribadi menjadi tidak penting serta menjaga kerukunan. Strategi ini dilakukan dengan memberikan kepercayaan melakukan kerjasama atau membiarkan pihak lain menemukan langkah-langkah penyelesaian masalah. 3. Kompetisi. Strategi ini dikenal dengan gaya ikan hiu shark style, di mana satu pihak dinilai memiliki banyak informasi dan berada dalam posisi yang lebih baik. Walaupun strategi ini dapat menimbulkan konflik berikutnya, namun tidak ada salahnya untuk dicoba. 4. Kompromi. Strategi ini dikenal dengan gaya rubah fox style. Strategi ini dilakukan dengan saling memberi dan menerima atau memberi dan menawarkan solusi konflik secara bersamaan dan menguntungkan bagi semua pihak. 5. Kolaborasi. Strategi ini dikenal dengan gaya burung hantu owl style.
dilakukan dengan menyatukan pikiran di mana pihak yang sedang berkonflik memiliki tujuan yang sejalan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang manajemen konflik. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.